Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita lanjutkan kuliah tentang leadership. Pada kuliah yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakter kepemimpinan, ciri-ciri kepemimpinan. Setelah kita mempelajari karakter kepemimpinan, maka penting bagi kita untuk mengetahui beberapa tipe kepemimpinan. Karena kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu adalah faktor utama yang akan bertanggung jawab terhadap jalannya roda organisasi. Apakah organisasi itu akan berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, ataukah organisasi itu gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Pada saat ini kita belajar tentang tipe kepemimpinan, tentunya tidak bisa dilepaskan juga dari tipe organisasi. Karena tentunya seorang pemimpin itu hanya akan bisa bertindak sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh organisasi. Dan organisasi itu punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan hukum dasar dari organisasi, sehingga tentu seorang pemimpin juga tidak bisa keluar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Artinya meskipun dia bertanggung jawab untuk mencapai kesuksesan dalam organisasi, tapi apa yang akan dia lakukan tentu tidak boleh keluar dari rel yang sudah ditetapkan. Berikut ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang tipe-tipe kepemimpinan dan juga corak organisasi di mana dia berada. Sekali lagi saya katakan bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa keluar dari rel organisasinya. Oleh karena itu bagaimana tipe organisasi itu akan membentuk atau memberi arahan tentang bagaimana seorang pemimpin itu berkiprah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai cara seorang pemimpin dalam memimpin para anggotanya di dalam kelompok atau organisasi. Oleh karena itu maka langkah pemimpin yang paling sesuai adalah terkait dengan fungsi dari sang pemimpin di antara para anggotanya. Dan itu bukan hal yang mudah. Semakin besar suatu organisasi, kita tahu bahwa pasti anggotanya itu akan memiliki kebinekaan yang luar biasa, memiliki keberagaman yang sangat tinggi, sehingga semakin besar suatu organisasi, tentunya akan semakin banyak kesulitan yang harus dihadapi. Apalagi organisasinya adalah suatu organisasi negara, di mana dia harus memimpin jutaan orang seperti di Indonesia, harus memimpin 270 juta manusia. Dan di Cina, seorang pemimpin Cina harus memimpin hampir 2 miliar orang. Oleh karena itulah tipe organisasi akan sangat menentukan ruang gerak dari si pemimpin, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan konstitusi negara, sesuai dengan undang-undang negara tersebut. Kalau dalam organisasi, tentu konstitusinya adalah anggaran dasar, undang-undangnya adalah anggaran rumah tangga. Berarti semakin kompleks suatu organisasi, tentunya akan mendatangkan banyak kesulitan
yang harus dipecahkan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin. Ada beberapa tipe yang harus Anda pahami ya, dalam rangka mempelajari leadership ini. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan demokratis. Kita tahu bahwa arti demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, atau dengan istilah populernya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maka di dalam suatu organisasi yang sifatnya demokratis, berarti seorang pemimpin itu lahir dari anggota, kemudian dia akan bekerja bersama-sama anggota, dan hasilnya adalah untuk mencapai kesejahteraan anggota. Ya. Maka kita lihat dari tipe seperti ini, berarti karena titik tolaknya adalah kebersamaan, yaitu para anggota, maka yang menjadi garis utama dalam menjalankan kepemimpinan di suatu organisasi yang demokratis, ya, tentunya harus lebih banyak mendengarkan suara dari orang banyak yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dengan tipe kepemimpinan demokratis biasanya akan selalu melibatkan kontribusi anggota kelompoknya, anggota dari para warga kelompoknya, dalam pengambilan keputusan. Artinya dia tidak bisa mengambil keputusan secara sewenang-wenang. Tipe organisasi yang semacam ini mungkin kita bisa ambil contoh kalau suatu bisnis adalah koperasi. Kita tahu bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha di mana modalnya adalah urunan anggota. Anggota itu harus punya simpanan wajib dan juga punya simpanan sukarela. Ya, simpanan wajib diserahkan pada awal, ya, dan simpanan sukarela biasanya merupakan suatu iuran, ya, ataupun mungkin ada tambahan lain yang nantinya sifatnya akan memperkuat keuangan koperasi. Oleh karena itulah dalam suatu koperasi, tentu seorang pemimpin koperasi itu harus banyak mendengarkan suara anggotanya, karena modalnya adalah modal bersama. Dan juga kita tahu bahwa dalam suatu koperasi itu ada suatu mekanisme pengambilan keputusan, ya, yang kita sebut sebagai rapat anggota tahunan. Maka di dalam rapat anggota tahunan inilah para anggota akan bersuara, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan saran-sarannya, sekaligus juga mungkin menyampaikan kritik-kritiknya terhadap jalannya koperasi, karena koperasi merupakan usaha bersama, modalnya modal bersama. Oleh karena itulah pasti seorang pemimpin dalam tipe organisasi seperti koperasi ini ya harus menjalankan apa yang menjadi suara terbanyak dari anggotanya. Kemudian contoh lain dari suatu organisasi yang sifatnya demokratis, ya, adalah organisasi-organisasi sosial, yang baik itu organisasi keagamaan maupun organisasi kebudayaan, di mana dalam organisasi tersebut, ya, seorang pemimpin harus mampu untuk memotivasi, ya, seluruh anggotanya untuk bisa berperan serta di dalam pembangunan organisasi. Misalnya Anda menjadi seorang ketua BEM, ya, tentu Anda mau tidak mau harus demokratis, karena Anda dipilih bersama oleh dan dari para mahasiswa secara demokratis dipilih. Maka seorang mahasiswa yang menjadi anggota itu adalah koridor bagi Anda dalam menjalankan kepemimpinan sebagai seorang ketua badan eksekutif mahasiswa di universitas, ya. Di dalam suatu negara
tipe kepemimpinan demokratis ini kita lihat juga seperti yang dicontohkan atau yang kita lihat di dalam negara kita sendiri, di mana seorang pemimpin itu terutama setelah terjadinya reformasi itu seorang pemimpin, seorang kepala negara maupun seorang kepala daerah sampai kepada daerah tingkat 2 yaitu kabupaten kota, ya, bahkan sampai ke kecamatan tidak administrasi, ke kelurahan, itu kelurahan juga tidak, desa maksud saya, desa itu dipilih dari dan oleh masyarakat, ya. Nah, jadi kita lihat bahwa di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, seorang pemimpin tidak lagi ditentukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan perwakilan, tetapi langsung rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, siapa yang akan menjadi presidennya. Kita melihat bahwa kalau sebelum reformasi itu dimulai dari awal berdirinya Republik, Bung Karno itu adalah secara demokratis dipilih dari sekian banyak anggota Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang, dan kemudian juga merupakan anggota dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ya, kemudian secara aklamasi, ya, mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Situasi pada saat itu tentu tidak mungkin untuk melakukan pemilu karena kita masih dalam keadaan peperangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi tidak mungkin untuk menyelenggarakan pemilu karena negara kita sendiri belum terbentuk. Tetapi kemudian setelah Bung Karno berakhir, nah itu kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto yang merupakan seorang pemimpin yang sebenarnya bukan lahir dari suatu era demokrasi, tetapi tuntutan situasi. Karena pada waktu itu akibat pemberontakan G30 PKI, maka suasana menjadi kacau balau, menjadi sangat tidak kondusif, ya, menjadi ancaman keselamatan bagi seluruh warga karena banyaknya kekisruhan politik. Maka oleh karena itulah Pak Harto tampil sebagai pemimpin untuk bisa menjadi solusi bagi masalah pada waktu itu, ya, bagi situasi yang sedang sangat kacau pada waktu itu. Pak Harto jelas bukan diangkat berdasarkan suatu momentum demokratis. Ya. Setelah Pak Harto turun, dilanjutkan oleh Habibie. Habibie juga bukan lahir dari suatu momentum demokratis, oleh karena beliau hanya melanjutkan kepemimpinan dari Pak Harto, ya, karena Pak Harto mengundurkan diri, maka Pak Habibie selaku wakilnya yang kemudian diangkat sebagai presiden. Presiden Habibie pada waktu itu tidak memiliki wakil, ya, karena dia sendiri adalah tadinya wakil kemudian diangkat jadi presiden. Berarti Pak Habibie memerintah seorang diri. Setelah Pak Habibie menjalankan kepemimpinan yang hanya sekitar 2 tahun, baru kemudian dilakukan pemilihan umum, ya, pemilu pada tahun 2000 berapa itu ya? Tahun 1999, tahun 1999. Tetapi pada waktu itu sistem presidensil, sistem pengangkatan presiden masih dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena pada waktu itu Undang-Undang Dasar 45 belum dilakukan perubahan. Jadi masih bunyinya presiden diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itulah maka para anggota MPR itu bersidang untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden. Pada waktu itu terjadi suatu pemilihan lagi di antara anggota MPR, ya, karena sebenarnya yang pemenang pemilu pada waktu itu kan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
yang dipimpin oleh Megawati. Maka semestinya Megawati yang menjadi presiden. Tapi karena kita sistemnya bukan sistem parlementer, maka melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan sidang untuk memilih. Sehingga Megawati yang sebenarnya menang pemilu tidak bisa menjadi presiden karena dilakukan voting antara Megawati ya dengan Gus Dur ya, yang akhirnya malah menang Gus Dur ya. Gus Dur yang menang karena Gus Dur diusung oleh pada waktu itu yang namanya Poros Tengah yang merupakan partai-partai Islam. Jadi kekuatan politik pada waktu itu adalah ada Golkar, ada PDIP, dan ada partai-partai Islam. Nah, kemudian setelah itu Megawati menjadi wakilnya saja, Gus Dur yang menjadi pemimpin. Dilanjutkan kemudian dilakukan perubahan mendasar pada Undang-Undang Dasar 45, dilakukan amandemen, pemilihan presiden itu tidak lagi oleh MPR tapi langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ya, melalui pemilu itu ternyata yang menang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, dilanjutkan kemudian setelah 10 tahun, 2 tahun kepemimpinan SBY, dilanjutkan lagi dengan pemilihan umum secara langsung, yang menang adalah Jokowi ya, yaitu 2014 dan 2019. Yang ingin saya sampaikan di sini bukan kita bicara tentang soal pemilu ya, karena itu bukan kuliah leadership. Tapi yang ingin kita lihat di sini adalah bahwa kepemimpinan itu dipengaruhi oleh tipe organisasi pada saat itu. Ya. Jadi seperti Bung Karno itu memimpin dalam situasi yang masih sangat tidak stabil karena masih ada peperangan. Berarti tipe kepemimpinan Bung Karno itu belum dikatakan demokratis. Karena demokrasi yang sebenarnya belum bisa berjalan. Masih banyak pemberontakan, masih ada penyerangan, agitasi dari tentara asing, yaitu Inggris dan Belanda. Ya, oleh karena itu tidak mungkin Bung Karno untuk menjalankan pemerintahan secara demokratis. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa demokrasi itu lebih memperhatikan suara para anggota, suara rakyat, maka tidak memungkinkan bagi Bung Karno saat itu untuk lebih banyak mendengarkan suara rakyat. Bung Karno karena situasinya terpaksa lebih banyak menjalankan berdasarkan inisiatif beliau sendiri. Apalagi setelah kemudian dikeluarkan dekret presiden dan Bung Hatta kemudian mengundurkan diri jadi wakil presiden, otomatis Bung Karno itu berkuasa seorang diri, tidak ada wakil presiden. Maka secara otomatis berarti Bung Karno itu belum bisa dalam situasi seperti itu menjalankan kepemimpinan secara demokratis. Oke, berikutnya di zaman Pak Harto juga begitu. Zaman Pak Harto itu situasi negara masih dalam keadaan kacau balau akibat terjadinya pemberontakan G30 SPKI. Ya, jadi situasi keamanan nasional masih sangat tidak kondusif. Tidak mungkin juga bagi Pak Harto pada saat itu untuk menjalankan demokrasi yang sebenarnya. Kita lihat bahwa Pak Harto itu naik tahun 1967. Tapi pemilu pertama itu baru bisa dilakukan pada tahun 1971. Ya. Berarti ada cukup waktu yang lama, seharusnya kan 5 tahun tuntutan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dari 67 ke 71 baru bisa dilakukan pemilu pertama ya. Kemudian setelah pemilu 71, 77 ini juga ada jangka waktu yang cukup beda dengan tuntutan Undang Dasar 45. 77 dengan 71 berarti kan ada 6 tahun, seharusnya 5 tahun. Dan pada waktu itu juga Pak Harto karena situasi juga tidak bisa menjalankan secara demokratis, maka yang dilakukan adalah lebih banyak dengan tangan besi, dilakukan dengan secara otoriter. Ya, pada waktu itu yang namanya parpol itu yang tadinya sekian banyak harus diringkas menjadi hanya 3 partai. Ya, dipaksa untuk hanya 3 partai. Mereka diminta untuk melebur diri.
Maka terjadilah pengelompokan partai menjadi 3 besar. Satu kelompok yang berafiliasi keagamaan, 2 kelompok kekaryaan, dan 3 kelompok nasionalis. Maka ada 3 partai, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Kemudian dilanjutkan setelah itu, setelah masa Habibie. Habibie juga memerintah dalam keadaan situasi yang belum tenang akibat reformasi. Ya, masih banyak terjadi gejolak politik sehingga Habibie belum bisa menjalankan kepemimpinannya secara sebagaimana mestinya di negara demokratis. Tapi beliau juga tidak bisa lepas dari tuntutan reformasi yang menghendaki di negara demokratis. Ya. Maka kemudian Habibie berusaha untuk menyeimbangkan upayanya untuk menstabilkan negara, tapi juga harus mendengarkan suara yang menginginkan demokrasi. Gitu. Maka salah satu buah yang paling besar di Indonesia yang terjadi pada masa Habibie adalah lepasnya Timor Leste. Ya, Timur pada waktu itu kemudian diberikan referendum, diberikan satu pertanyaan, mau tetap di RI atau mau lepas. Jawabannya ternyata mayoritas di atas 70% itu minta supaya lepas. Maka Timur berubah menjadi negara baru, yaitu Timor Leste. Tapi itu kalau kita lihat adalah suatu tuntutan demokratis, ya, tuntutan supaya Habibie mendengarkan suara rakyat, terutama suara rakyat Timur yang menginginkan lepas dari Indonesia. Kemudian pada masa berikutnya terjadi perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 45, terjadi perubahan dalam pasal-pasalnya, ya, yaitu presiden yang tadinya diangkat oleh MPR berubah menjadi dipilih, ya. Maka kita lihat di sini ini pergeseran dari seorang pemimpin yang tadinya otoriter di era Bung Karno, kemudian otoriter di era Pak Harto, kemudian akibat reformasi Pak Habibie berusaha mengambil jalan tengah, lalu kemudian setelahnya itu era demokrasi, sehingga kemudian rakyat langsung yang memilih pemimpinnya. Maka di dalam era reformasi sekarang ini seharusnya semuanya adalah berdasarkan demokrasi, ya, berdasarkan suara rakyat. Tapi kita juga melihat situasi negara pada saat ini, pada masa after reformasi, itu sudah berbeda dengan sebelum reformasi. Era pasca reformasi ini kita sudah dilanda digital modern, era digital dengan munculnya internet, sehingga demokrasi kemudian suara rakyat menjadi lebih banyak corongnya, lebih banyak sarannya, ya, lebih banyak media penyampainya ketimbang zaman sebelumnya. Maka kita lihat bahwa pemilu, ya, dalam masa reformasi itu juga sangat ditentukan oleh apa yang namanya suara rakyat yang ada di dalam media sosial, ya. Nah, akibatnya kita melihat bahwa di zaman sekarang ini reformasi, demokrasi sudah menjadi terlampau jauh berjalannya, ya, sehingga kemudian karena atas nama demokrasi, atas nama hak asasi manusia, maka seolah-olah rakyat itu bisa bicara seenaknya sendiri, bisa saling mencaci maki, bisa memfitnah, bisa menghasut, bisa menyebarkan ujaran kebencian, sehingga pada akhirnya kita melihat terjadilah pengelompokan politik di mana yang kita kenal dengan cebong dan kampret, ya, itu buah dari demokrasi sebenarnya. Tapi yang harus kita pikirkan bahwa demokrasi juga sebenarnya apakah memang cocok dijalankan sepenuhnya di Indonesia. Melihat kalau tipe sejarahnya Indonesia sendiri pada waktu dulu sebelum ada penjajah, memang merupakan kerajaan-kerajaan di mana raja berkuasa secara penuh atas rakyatnya. Ya, berarti pengalaman sejarah rakyat Indonesia secara budaya, secara kultur, memang secara psikologisnya adalah antara raja dengan rakyat. Demokrasi baru ada yaitu setelah kita berdiri sebagai negara merdeka, dan pada masa-masa sebelumnya sampai masa Pak Harto turun pun itu demokrasi belum bisa dijalankan secara penuh seperti yang saya ceritakan tadi, situasinya yang belum mengizinkan.
Nah sekarang setelah situasinya mengizinkan, tetapi diganggu, disrupsi oleh kemajuan teknologi, maka kemudian rakyat yang tadinya tidak bisa bersuara, sehingga akhirnya melampiaskan apapun apa yang ada di pikirannya, seringkali bukan lagi berdasarkan rasional, bukan lagi berdasarkan pertimbangan akal yang sehat, tapi lebih banyak didasari oleh emosi. Ya. Emosi saja, kita melihatlah bahwa pengelompokan cebong kampret itu kan bukan berdasarkan rasional, tapi hanya berdasarkan emosi. Yang pro kepada Jokowi mati-matian bela Jokowi, yang pro kepada Prabowo yang mati-matian bela Prabowo, meskipun kadang-kadang tanpa alasan yang jelas, ya. Artinya benar-benar kata-kata cintanya itu cinta buta, benar-benar cinta buta, nggak ada pertimbangan akal sehat, tidak ada rasional, ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah demokrasi kita lihat seolah-olah ujungnya menjadi seperti apa, seperti kacau balau, ya. Di media sosial sampai detik ini, sampai hari ini, orang dengan bebas mengatakan apapun yang disuka.